Saat hari di mana pesta pernikahan itu tiba, ternyata Manjulika menggunting gaun pengantinku dan mengambil rambutku dan berencana mencelakai aku dengan ilmu hitamnya. Kemudian pesta pernikahan pun terjadi. Aku pun menikah dengan Kunwar, disaksikan oleh adikku Manjulika yang penuh kebencian. Lalu saat malam harinya, Manjulika keluar dari rumah dan pergi ke tempat ia biasa mengadakan ritual untuk membunuh aku menggunakan ilmu sihir untuk mendapatkan Kunwar. Tapi ayahku yang melihat Manjulika keluar dari rumah malam-malam dan mengikutinya. Ternyata ayahku mempergoki Manjulika melakukan ritual ilmu hitam. Dan saat ia mendekati, ia pun kaget. Ternyata Manjulika berusaha menyantet diriku menggunakan fotoku dan boneka sihirnya. Melihat itu, ayahku pun marah besar kepada Manjulika dan tidak ingin mengakui Manjulika sebagai anaknya. Dan saat ayahku ingin menampar Manjulika, Manjulika pun menusuk ayahku. Lalu ayahku pun terjatuh dan meninggal. Dengan puas Manjulika berkata, sekarang tidak ada yang bisa menghalangi niatku. Dari kecil kamu tidak pernah mencintaiku dan selalu memuji kakakku Anju, tapi tidak pernah memujiku. Padahal aku sangat mencintaimu, ayah. Setelah itu Manjulika berjalan ke rumah dan berniat membunuhku. Wanita ini cemburu dengan kakak kembarnya Anju yang menikah dengan pemuda yang dicintainya. Malam harinya ia datang ke kamar pengantin dan ingin membunuh kakaknya saat tidur. Tapi untungnya kakaknya terbangun dan menahan serangan dari Manjulika. Tapi Manjulika mendorong kakaknya dan terjatuh. Melihat itu, Kunwar suami Manjulika pun marah dan menampar Manjulika. Tapi Manjulika yang punya kekuatan ilmu hitam mencekik dengan marah suami dari kakaknya sampai Kunwar terangkat ke atas. Tapi tiba-tiba tubuh Manjulika ditusuk dari belakang oleh kakaknya Anju. Lalu Manjulika pun terdiam dan tersentak ke belakang. Lalu ia pun terjatuh dan Manjulika pun mati. Semenjak kematian Manjulika, aku pun bersedih dan merasa sangat bersalah atas kematian adikku. Bahkan hampir setiap malam tidak dapat tertidur. Kunwar yang tahu perasaanku pun selalu mencoba menghiburku dan menyemangatiku. Tapi tiba-tiba hantu Manjulika datang ke hadapan kami dan mendorong Kunwar terjatuh dari lantai atas yang mengakibatkan ia stroke sampai sekarang. Kami sekeluarga pun memanggil dukun pengusir hantu agar hantu Manjulika tidak melukai orang lagi. Sampai akhirnya Manjulika pun dikurung di kamar itu dan disegel selama 18 tahun. Dan selama ini Manjulika telah membunuh 8 orang untuk melampiaskan dendamnya. Malam harinya Rit dan si pria yang kembali dari luar pun memasuki rumah dengan mengendap. Rit berkata bahwa ia sangat senang bisa berjalan-jalan di luar karena telah lama terkurung di kamar. Tapi saat mereka ingin masuk dan menaiki tangga, adik sang dukun pun memergoki mereka. Ia pun kaget melihat Rit ternyata masih hidup. Dan ia pun kesal karena dibohongi oleh pemuda itu yang mengaku sebagai Sai Baba. Sebelumnya ia sangat percaya bahwa keledai ini adalah reinkarnasi dari istrinya dan selalu dibawanya kemana-mana. Ia pun berencana memberitahukan hal ini kepada kakaknya dan semua orang penduduk desa. Kemudian semua penduduk desa berkumpul dan ingin menemui Takursin. Dukun berkata bahwa si pria bukanlah Sai Baba. Lalu adiknya berkata bahwa putrinya Rit masih hidup. Takursin yang mendengar itu kaget. Lalu adik sang dukun kembali berkata bahwa ia bersumpah telah melihatnya dan ia ada di rumah ini bersembunyi. Mereka pun mengatakan bahwa pemuda ini harus dihukum karena berbohong. Kemudian Takursin berkata, baik, jika ia berbohong aku akan mematahkan kakinya. Kemudian mereka pun beramai-ramai mencari Rit ke setiap sudut rumah dan kamar. Si pria yang merasa terpojok pun mengajak Rit untuk bersembunyi. Ia pun pergi ke lantai atas di mana ruangan tersebut kosong. Dan tanpa sadar ia berada di depan kamar segel Manjulika. Si bodoh pun mengajak orang-orang untuk memeriksa ke lantai atas. Tapi orang-orang tidak mau mengikutinya karena takut. Sambil berteriak, ia terus mencari di mana Rit. Dan tanpa sadar ia sudah berada di depan kamar Manjulika. Dan ia pun kaget lalu coba berbalik ke belakang. Tetapi ia baru sadar bahwa tidak ada yang mengikutinya. Melihat itu si pria pun membunyikan lonceng untuk menakuti si bodoh. Dan pemuda bodoh tersebut ketakutan. Saat melihat lonceng itu berbunyi sambil merayap, ia pun meninggalkan tempat itu.
Lalu Reed berkata hanya ada tempat untuk bersembunyi dengan aman. Lalu si pria berkata, kau tidak takut dengan Manjulika? Wanita itu pun berkata dia hanyalah mitos. Kau tak usah takut. Lalu Reed mengajak si pria itu untuk ke ruangan Manjulika. Tapi seketika angin kencang kemudian datang. Dan akhirnya Reed berada di dalam kamar hantu Manjulika. Ia pun memandangi ruangan kosong tersebut. Tapi tanpa ia sadari, ada sosok yang mengintainya dari belakang dan mulai mendekatinya.